Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar matematika ya. Oke, hari ini adalah pertemuan terakhir pada bab koordinat kartesius. Semoga kalian masih tetap semangat ya. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Kompetensi inti dan kompetensi dasar seperti biasa kalian bisa baca terlebih dahulu ya. Lalu tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat menentukan kedudukan garis mana yang sejajar dengan sumbu X, mana yang sejajar dengan sumbu Y. Begitu juga mana garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan mana garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Lalu kalian dapat menggambar dari dua garis ya yang saling sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus seperti itu ya. Oke, nah materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar posisi titik ya terhadap sumbu X, sumbu Y, sekarang adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, yuk kita review kembali kedudukan garis. Oke ya, kedudukan garis itu ada yang sejajar dan ada yang berpotongan gitu. Berpotongan nanti dibagi menjadi dua ya. Ada yang berpotongan tegak lurus gitu ya, ada berpotongan yang tidak tegak lurus gitu ya. Jadi ketika ada yang berpotongan dan dia tegak lurus dikatakan tegak lurus, tapi kalau berpotongan tidak tegak lurus cukup dikatakan berpotongan saja. Oke, untuk lebih jelas kita lihat ilustrasi berikut ya. Untuk garis sejajar, nah ini contohnya nih ya, ada garis M dan N ya, yang satunya datar, ya, yang satunya lagi juga datar gitu ya. Lalu yang kedua ada garis A dan garis B ya, saling tegak ya, dia saling berdiri ya, A dan B-nya gitu. Atau seperti ini, garis K dan L ya, juga saling sejajar. Nah, jadi diperhatikan nih ya, sejajar itu posisinya seperti ini nih. Nah, saling lurus ya, seperti ini, saling selaras gitu ya. Atau dengan kata lain, suatu kedudukan dua garis katakan sejajar ketika tidak memiliki titik potong walaupun diperpanjang dari kedua sisinya. Jadi garis M diperpanjang, N diperpanjang ya, sampai manapun mereka tidak akan berpotongan gitu. Sama A diperpanjang, B diperpanjang ya, atau ke bawah diperpanjang, dia tidak akan bertemu gitu ya, atau dia tidak memiliki titik potong. Jadi garis ini semua dikatakan sejajar gitu ya, karena dia tidak memiliki titik potong ya. Oke, ini untuk garis sejajar. Nah, pengertian garis berpotongan tadi ada dua ya, ada yang tegak lurus, ada yang tidak tegak lurus. Oke, contoh yang pertama, garis berpotongan tegak lurus ya, atau bisa disimbolkan seperti ini ya, tegak lurus. Oke, sebelumnya untuk yang sejajar bisa dinotasikan seperti ini ya. Ketika M sejajar dengan N, bisa ditulisnya M gitu ya, sejajar N gitu, atau A sejajar B, K sejajar L gitu ya. Kalau sejajar simbolnya adalah garis dua miring seperti ini. Lalu kalau berpotongan tadi ya, kalau untuk tegak lurus seperti ini, ya, P dan Q. Nah, dikatakan tegak lurus karena apa? Membentuk sudut siku-siku di sini ya. Oke, di sini juga ya siku-siku seperti ini. Siku-siku apa? Ingat lagi, siku-siku adalah membentuk sudut 90 derajat seperti itu. Sedangkan kalau yang berpotongan biasa seperti apa, Bu? Nah, seperti ini ya. Ada garis M dan N saling berpotongan ya. Di sini nih titik potongnya ya. Nah, artinya di sini sudutnya ini tidak membentuk 90 derajat. Jadi dikatakan dia hanya memotong saja gitu ya. Jadi kalau berpotongan membentuk sudut 90 derajat dikatakan apa? Dikatakan tegak lurus gitu ya nama lainnya. Sedangkan kalau hanya memotong dan tidak membentuk sudut 90 derajat cukup dikatakan memotong seperti itu ya. Oke, jadi satu kedudukan dua garis yang dikatakan berpotongan adalah ketika memiliki titik potong gitu karena dua garis tersebut saling bertemu. Di sini ya titik potongnya nih yang titik warna merah gitu. Karena dia membentuk 90 derajat makanya dikatakan ini tegak lurus gitu ya.
nama lainnya. Lalu yang sebelah kanan, dia nih bertemu ya di satu titik potongnya. Nah, karena dia nggak membentuk 90 derajat, jadi cukup dikatakan mereka adalah garis yang saling memotong. Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke. Setelah itu kita baru bahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, contoh yang pertama, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti apa? Coba perhatikan. Di sini ada 4 garis berwarna biru ya. Ada L1, L2, L3, dan L4. Oke, kita perhatikan. Sumbu X itu apa sih? Sumbu X itu yang datar, Bu, gitu ya. Ini sumbu X. Oke, kita perhatikan yuk. Nah, untuk sumbu X dan sumbu X dan garis ya. Coba perhatikan di sini. Garis biru sama X ya. Artinya apa dia? Sejajar ya. Oke. Nah, sejajar ya karena dia sama nih ya. Jadi bentuknya sama nih arahnya ya. Kalau diperpanjang sampai manapun tidak akan berpotongan. Jadi L1, L2, X, L3, L4 bentuknya seperti ini ya, gitu ya. Karena dia searah semua, jadinya dikatakan garis L sejajar terhadap sumbu X, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk sumbu Y. Nah, perhatikan di sini saya bedakan warnanya ya. Untuk sumbu Y, ya, sumbu Y itu yang berdiri nih, yang tegak nih ya, yang ini ya. Oke, apa hubungannya dengan yang biru? Coba berpotongan, Bu. Iya, betul. Memotong di sini ya. Ada memotong 4 titik ya, karena dia garisnya ada 4. Nah, kita cek ya. Kita boleh katakan X ini memotong. Betul. Kita cek membentuk sudut 90 derajat nggak? Oh, membentuk, Bu. Di sini siku-siku semua. Oke, karena membentuk siku-siku semua ya di sini ya. Jadi dikatakan bahwa garis L tegak lurus sumbu Y gitu ya. Kenapa tegak lurus, Bu? Kenapa nggak memotong aja? Nah, karena di sini membentuk apa? Sudut 90 derajat gitu ya. Jadi dikatakan tegak lurus seperti itu. Lanjut yang kedua. Yuk dicek nih, ada garis M ya. Garis M. Oke, garis M dan sumbu Y dulu yuk kita lihat. Sumbu Y-nya gimana? Oh, sumbu Y-nya searah semua ya. Nah, perhatikan nih ya. Tuh ya. Jadi garis M1, M2, sumbu Y, M3, M4 mereka semua saling apa? Lurus seperti ini. Jadinya sejajar. Jadi dikatakan garis M sejajar sumbu Y gitu ya. Lalu gimana, Bu, kalau terhadap sumbu X? Kita perhatikan. Sumbu X yang datar nih. Nih, saya beri warna merah. Artinya dia berpotongan ya di sini ya. Oke, dia memotong di berapa? Di 4 titik karena ada 4 garis gitu. Dicek karena memotong, cek dulu membentuk sudut 90 derajat nggak? Oh, membentuk, Bu. Di sini siku-siku semua. Di sini juga ya. Oke, semuanya ya. Nah, berarti dikatakan garis M tegak lurus sumbu X gitu ya. Kenapa tegak lurus? Sekali lagi karena memotongnya itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi dikatakan dia tegak lurus. Seperti itu ya. Oke, Bu. Terus yang memotong gimana? Baru sejajar tegak lurus aja nih. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya seperti apa? Kita cek dari yang M dulu ya. Dari yang N1 dulu, maaf. Untuk yang N1, coba kita perhatikan garis N1 dan N2. Oke, untuk N1 gimana terhadap sumbu X? Sejajar enggak? Kalau sejajar enggak ya, sejajar itu tadi kan ada yang seperti ini ya, ada yang datar, ada yang ke atas gitu ya, atau serong ke kanan gitu ya, itu sejajar. Lalu N ini apa terhadap sumbu X? Dia nggak jelas nih, Bu. Nggak sejajar. Oke, berarti berpotongan ya. Betul ya. Berpotongan nih di titik yang warna hijau ini ya. Nah, karena dia berpotongan, kita cek sudutnya 90 derajat nggak? Oh, enggak, Bu. Di sini nggak 90 derajat. Nah, artinya garis N terhadap sumbu X hanya memotong ya, hanya memotong saja, tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan tegak lurus ya, tapi memotong saja karena tidak membentuk apa di sini? Tidak membentuk sudut 90 derajat. Gitu ya, tidak membentuk 90 derajat. Nah, garis N, yuk lihat garis N, berarti sama ya memotong di sini ya.
tegak lurus nggak? Enggak ya, sudutnya tuh nggak tegak lurus ya. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan garis N ini apa? Memotong sumbu X gitu ya. Hanya memotong saja karena tidak membentuk 90 derajat. Kalau membentuk 90 derajat baru dikatakan tegak lurus seperti itu ya. Oke, Bu, sekarang kalau terhadap sumbu Y-nya gimana? Coba kita perhatikan. Sumbu Y yang berwarna biru nih yang saya tebelin ya. Yuk, dia memotong di mana? Oh, saling memotong di sini ya. Oke, kita perhatikan. Sudutnya apakah 90 derajat? Enggak ya. Nah, bukan ya. Bukan 90 derajat di sini ya. Oke, karena tidak membentuk 90 derajat lagi, jadi dikatakan garis N1 dan N2 hanya memotong sumbu Y gitu ya. Diperhatikan ya. Nah, jadi bisa terlihat perbedaannya kapan sejajar, kapan memotong, dan kapan tegak lurus seperti itu. Oke, yuk kita latihan dari soal yang pertama. Diketahui titik A adalah 3,2. Oke, titik A 3,2. Kita cari. X, Y 3,2. Berarti di sini ya. Oke, ini ada garis A 3,2. Oke, kita tulis deh di sini ya 3,2. Lalu garis B 3,6. X, Y, 6 berarti di sini ya. Oke, di sini garis B adalah 3, negatif 6 gitu ya. Jika dibuat garis melalui titik A dan titik B. Oke, ada garis nih melalui titik mereka. Oke, berarti kita garis aja ya. Kita buat garis yang melewati titik mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian kalau membuat gambar pakai penggaris ya supaya lurus seperti itu. Nah, ditanya bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, yuk kita perhatikan kalau terhadap sumbu X ya, sumbu X dulu. Sumbu X. Nah, sumbu X itu yang datar ya. Berarti yang ini nih. Nah, apa dia kedudukannya dengan si garis yang warna hijau? Berarti memotong ya. Gimana? Oh, dia siku-siku, Bu, gitu ya. Artinya apa? Garis AB gitu ya. Garis AB terhadap sumbu X berarti sejajar, berpotongan ya. Berarti tegak lurus ya. Jadi garis AB tegak lurus gitu ya terhadap sumbu X. Nah, lanjut. Sekarang yang warna merah nih, sumbu Y. Sumbu Y yang ini. Nah, apa terhadap si garis AB? Apa nih namanya? Nah, berarti karena searah ya, berarti dikatakan garis AB apa? Sejajar gitu ya. Sejajar terhadap sumbu Y seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, yuk lanjut. Contoh lagi. Diketahui titik A 3,2. 3,2. Oke, di sini ya. Di sini ada titik A 3,2. Lalu titik C negatif 5,2. Negatif 5 berarti X-nya di kiri ya. 2 berarti di atas sini ya. Berarti di sini C adalah min 5,2. Nah, jika dibuat garis yang melalui A dan melalui C, berarti di sini ya, garisnya seperti ini ya. Nah, sip. Warna hijau ya. Bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Berarti mau nggak mau kita cari ya. Terhadap sumbu X-nya dulu. Nih, sumbu X yang saya kasih warna biru ya. Nah, berarti gimana kedudukannya? Oh, searah dia ya. Jadi dikatakan apa? Garis AB karena searah apa? Sejajar ya. Sejajar terhadap sumbu X seperti itu. Lalu gimana Bu dengan sumbu Y-nya? Kita cek. Sumbu Y berarti yang apa nih? Yang warna merah nih ya, yang saya kasih warna merah. Sip. Nah, berarti dia berpotongan. Kita cek kalau berpotongan sudutnya seperti apa. Oh, sudutnya 90 derajat, Bu. Berarti dia siku-siku. Ya, berarti dikatakan kalau 90 derajat dia tegak lurus. Ya, AB tegak lurus gitu ya. Terhadap sumbu Y. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, berikutnya lagi. Diketahui titik B 3,-6.
3, min 6. Berarti di sini ya. Oke, di sini titik B 3, negatif 6. Lalu titik C negatif 5. Berarti X-nya ya, 2. Berarti di sini. Ya, C negatif 5,2. Oke. Jika dibuat garis yang melalui titik B dan titik C. Oh, berarti dia kita gabung ya. Oke, melalui titik C dan titik B. Nggak kena ya. Oke, sebentar saya perbaiki ya. Oke, berarti gini, set gitu ya. Nanti kalian pakai penggaris ya. Oke, C dan B, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Gimana? Yuk kita cek kedudukannya terhadap sumbu X. Nih ya, terhadap sumbu X. Dia tidak sejajar ya, nggak lurus, berpotongan. Iya, betul ya. Cek dulu berpotongan. Tegak lurus nggak? Membentuk 90 derajat? Enggak ya. Tidak membentuk apa? Tidak membentuk 90 derajat gitu ya. Artinya apa? Oh, dia hanya memotong. Jadi garis CB gitu ya. Garis CB memotong gitu ya. Kenapa kok nggak tegak lurus, Bu? Kan nggak 90 derajat, jadi hanya memotong gitu ya. Garis CB memotong terhadap sumbu X gitu. Terus gimana Bu kalau terhadap sumbu Y-nya? Coba sumbu Y yang ini nih, yang merah. Nah, dia juga memotong ya, tapi dia juga nggak 90 derajat. Artinya sama ya, garis BC juga hanya memotong gitu ya. Memotong karena nggak 90 derajat ya, terhadap sumbu Y seperti itu ya. Jadi ada sejajar, ada tegak lurus, dan ada memotong seperti itu ya. Bisa dipahami? Sip, kita lanjut ke contoh berikutnya. Gimana nih Bu kalau soalnya seperti ini? Tentukan titik potong F terhadap sumbu X. Nah, titik potong berarti titik ketemunya gitu ya. Garis F yang ini nih, ya, sumbu X adalah yang datar ya. Artinya perpotongannya mereka di mana? Oh, di sini ya berpotongnya ya, atau titik potong itu adalah titik ketemunya di mana gitu. Di sini nih. Siapa ya? Berarti X, Y karena nempelnya di X berarti 3-nya punya X, Y-nya nggak ada ya. Berarti 3,0. Jadi titik potongnya adalah di 3,0. Gimana kalau F terhadap sumbu Y? Nah, kita gambar dengan warna yang berbeda. Y itu adalah yang tegak, berarti yang ini ya. Nih, yang tegak nih. Set. Di mana dia berpotongan dengan garis F? Di sini, Bu. Oke. Karena berpotongan, klik ya. Karena berpotongannya di sini, berarti X, Y. Di sini Y-nya. min 4 gitu ya. Nah, berarti 0-nya nggak ada. Berarti 0, negatif 4. Seperti itu ya. Lalu sekarang pertanyaannya, yuk tentuin titik 4 titik yang melalui garis F. Oke, garis F yang ini ya. Yang ini kita cari aja yang melalui titik garis F. Yang gampang berarti tadi ini ya. Di sini juga termasuk ya. Berarti yang gampang deh ada 3,0, lalu ada 0, min 4. Lalu ada siapa lagi? Kita cari. Bu, ini nih Bu. Aduh, titiknya susah ya kalau ini ya. Ininya betul 1 gitu ya. Tapi ininya koma-koma. Kita cari yang bulat aja. Nih, di sini ya. Di sini ya. Berarti di sini ada ke bawahnya kita lihat 6, ke kirinya berapa? 4 ya. Nah, berarti ada titik 6,4 ya, X, Y. Berarti saya punya nih 6,4. Ada lagi nggak? Ini nggak sesuai ya, Bu ya. Ini kita cari yang pas aja. Ini juga nggak pas. Nah, ini nih yang pas nih ya. Nah, di sini pas. Kenapa? Karena pas saya kesampingin itu min 8 ya. Pas saya ke atasin gitu ya. Di sini ketemunya min 5 ya. Jadi titik yang dilaluinya ada min 5 X, Y ya, jangan tertukar. Jadinya negatif 5, negatif 8. Seperti itu ya. Oke, sip. Bisa ya? Yuk kita lanjutkan. Nah, diketahui koordinat titik H adalah 6, min 3. Oke, kita cari 6, min 3.
6-nya X, min 3-nya Y gitu ya. Berarti titik temunya di sini ya. Jadi ini titik H. Katanya suruh gambar, ya buatlah garis melalui titik H dan sejajar sumbu X. Harus sejajar. Oke, karena sumbu X yang mendatar gitu ya, ini sumbu X, berarti biar sejajar gimana? Kalau ada yang seperti ini, oh dia harus lurus gitu ya. Iya, berarti garis H-nya seperti apa? Saya samakan warnanya. Berarti harus seperti ini ya, melalui titik H. Nah, berarti harus ngelewatin titiknya. Nah, jadinya kita anggaplah ini garis G gitu ya. Nah, jadi seperti ini gambarnya gitu. Tentukan 3 titik yang dilaluinya. Oke, 3 aja. Nah, karena ini pas semua ya, 3 doang. Kita ambil aja sembarang ya. Yang pertama nih, yang paling gampang titik H-nya sendiri ya. Berarti ada 6, min 3 gitu ya. Terus ada siapa lagi? Di sini sembarang. Berarti 2, min 3 gitu ya. Dan di sini nih boleh berarti min 6, min 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang bawahnya ya. Katanya buat yang melalui titik H, tapi sejajarnya sama sumbu Y. Kalau sumbu Y itu yang berdiri gitu ya, yang warna hijau ini, gimana biar sejajar sumbu Y? Berarti garisnya harus seperti ini ya, lurus. Karena melalui titik H, tadi nih ya, titik H-nya di sebelah sini, berarti gini gambarnya, Bu. Nah, harus melalui titik H ya soalnya. Jadi ini sejajar gitu ya. Berarti siapa titik-titiknya? Titik-titiknya yang gampang ini tadi, yang nyentuh adalah 6, negatif 3. Lalu ambil sembarang. Di sini boleh ya. Ada berapa di sini? Di sini ada berapa? Si X-nya 6 gitu ya. 4 gitu. Ambil yang di bawahnya sini. Boleh. Ada siapa? 6 ya. Siapa? Min 8 gitu ya. Jadi dikatakan sejajar saat apa tadi? Saat dia tidak berpotongan ya, diperpanjang sampai manapun. Nih, sumbu X tadi sama garis G ya, yang sama-sama warna merah. Terus yang sama-sama warna hijau tadi ya, yang sama-sama warna hijau itu adalah kita bentuk garis GH dah, jangan HL. Nah, ini garis L-nya ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, dia juga saling sejajar, tapi terhadap sumbu Y. Oke, bisa ya? Lanjut. Oke, ini ada soal terakhir ya. Oke, gambar garis K sejajar garis L. Kalau garis L-nya bentuknya seperti ini, gitu ya, sejajarnya berarti kalau nggak seperti di sini, berarti di atasnya, gitu ya, bebas kalian mau di mana. Tapi di sini ada syaratnya, melalui titik negatif 4, negatif 2. Negatif 4 X, negatif 2Y, berarti nanti di sini. Nah, harus melalui titik ini, si garis K-nya ya. Berarti gimana gambarnya? Bebas. Berarti kita harus buat yang sejajar gitu ya. Berarti karena sejajar gitu ya, yuk kita buat. Harus pakai penggaris ya. Nah, gini nih. Sebentar. Saya perbaiki dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nanti kalian gambarnya harus ini ya, harus sesuai ya. Nah, berarti di sini deh ya kita buat. Nah, gitu ya. Oh, kurang ya, kurang geser sedikit. Kan harus menyentuh ini ya, yang ini nih. Berarti saya buat di sini. Sip, pakai penggaris ya nanti kalian ya. Nah, gitu ya. Jadi ini namanya garis K gitu ya. Garis K ini saling sejajar ya dengan garis L. Gitu. Lalu disuruh apain katanya? Katanya suruh tentukan 3 titik yang melalui garis L. Berarti ada titik siapa aja nih yang paling gampangnya? Berpotongan ya terhadap sumbu X. Berarti ada 2,0. Yang memotong terhadap sumbu Y. Berarti ada 0,4. Siapa lagi? Ini ya yang gampangnya nih. Tuh ada siapa?
ada si 4, min 4 gitu ya. Nanti kita tinggal tulis deh di sini ada 0,4 ya, ada 2,0 dan ada 4, min 4 seperti itu. Lalu kalau yang melalui garis Kak gimana Bu? Oke, berarti nih tadi ya melaluinya di sini ya. Ada siapa? Ada si min 4, min 2. Nah, terus di sini nih ada nih. Ya, di sini kita anggap aja di min 8 ya. Jadinya di 0, min 8. Dan yang satu lagi nih di sini ya. Berarti ini koma-komaan Bu. Oke, jangan cari yang koma deh. Kita cari yang pas aja ya. Berarti di sini siapa nih yang pas? Ya, X, Y. Berarti ada negatif 8,6. Udah ya, cuman suruh nentuinnya 3. Gitu. Jadi kalian cari titik-titik yang melewati garis tersebut. Seperti itu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Insya Allah semoga bisa dipahami. Oke, untuk mempertajam pemahaman kalian, yuk boleh sama-sama dibuka tugasnya halaman 18 dan 19 ya. Ada tugas individu nomor 1 sampai 5. Langsung dikerjakan di LKS saja. Insya Allah cukup kok. Oke, sip. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Yuk dipersiapkan. Insya Allah hari Kamis kita akan pengambilan nilai bab koordinat kartesius ya. Oke, nanti bisa direview-review lagi materinya ya, video-video sebelumnya. Oke, saya tutup ya. Nah, oke, sebelum saya tutup, seperti biasa, saya ingatkan deadline-nya jam 6 sore ya, dikumpulkan di BCR masing-masing. Sip. Terima kasih. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.